berbicara pesantren, kan kita akan berkomunikasi dengan orang yang survei ya, dengan orang yang datang ke depan kita. Maka siapapun wajib menyapa tamu yang datang. Saya ingin bilang kepada kita semua di pesantren kita, siapapun yang datang, maka masyarakat pesantrennya ramah. Ramah. Siapapun yang datang itu menemuinya, menyapanya. Mungkin di beberapa tempat ada tulisan apa? Senyum, sapa, salam, sopan, tuh lain lagi santun udah enggak maksud. Jadi senyum, salam, sapa atau selum, sapa. Ya 3 itu biasanya. Artinya siapapun yang datang ke tempat kita, santri itu ramah semua, guru itu ramah semua. Jangan pakai bahasa kami bukan bagian tamu. Ada orang pesantren, siapa yang menemuinya, menyapanya baik. Bapak mau ketemu siapa, dipersilahkan satu tempat. Itu walaupun bukan bagian tamu, karena bagian tamu tidak mesti ada di tempat itu. Dan ketika siapapun yang bertemu dengan salam, senyum, sapa, itu akan menjadi kesan pertama masyarakat pesantren itu ramah. Jadi pahami? Oke, baik. Dan ramah itu bagian dari awal berkomunikasi. Kemudian mempersilahkan ke tempat semestinya. Misalnya Bapak ditunggu dulu di ruang tamu. Setelah itu baru dikabarkan kepada petugas. Aki, Ustaz, Ustazah, di ruang tamu ada tamu mau ketemu pimpinan. Itu baru dikabarkan. Jadi jangan ada kasus nanti ada tamu baru mau ditanya, Pak, mana lagi nih? Lari maksudnya baik, jadi bagian tamu. Tapi bagian tamu ini tidak tahu kalau dia lari untuk mengabarkan datang malam. Ya. Kemudian layani batas minimal. Jadi standar minimal itu harus ada. Misalnya kamu baru datang, pertanyaan apa yang harus terjawab. Kemudian arahkan ke tempat yang kita mau. Nah ini konsep imitasi. Kekuatan pesantren kami dulu itu kekuatannya di kamar. Jadi siapapun orang datang ke pesantren, awalnya nggak ingin masuk pesantren, misalnya maaf ada anak saya, dia nggak ingin masuk pesantren, itu ketika kami sudah ajak ke kamar, mereka terima. Jadi kalau bahasa kami kekuatan sihir pesantren kami itu di kamar. Ya. Jadi siapapun orang yang datang, kami bisa mari kita lihat. Nah, yang kami arahkan pertama itu kamar. Kalau sudah kamar, kalau belakangnya lain. Bahasa kami, kamar itu ibarat rumah, kelas dan aktivitas lain itu ibarat kantor. Seseorang akan baik bekerja di kantor apabila tuntas di rumahnya. Seseorang akan baik bekerja di kantor apabila tuntas di rumahnya. Santri akan menikmati aktivitas satu hari di kelas, di halaqah, di masjid apabila tuntas di kamarnya. Seperti itu ya. Jadi kami mengarahkan pertama adalah ke tempat yang tidak mau kamar. Nanti ke arah lain. Jemuran boleh dilihat, kamar boleh dilihat, kamar mandi boleh dilihat. Nanti ketika mereka mau tanya kelas baru kita bilang ini kelas hanya ada yang hati-hati. Sedangkan anak-anak kita yang SMP dan SMP itu mau kelas. Oke. Kemudian arahkan tempat yang mau kita melayani ke semua yang diminta. Misalnya orang tua mengatakan, Ustaz kami mau lihat martabak, kami mau lihat apa? Supaya apa? Kalau dia menjadi wali santri, dia sudah selesai lihat. Kalau dia tidak jadi, juga tidak mengapa. Jangan sampai dia tidak lihat waktu survei, waktu nanti jadi wali santri, komplain. Banyak hal kok begini, dapat. Awalnya dia tidak lihat. Dan kami selalu sampaikan kepada guru dan siswa kami, tampakkan yang baik dan yang tidak tampak harus lebih baik. Tampakkan yang baik, yang tidak tampak harus lebih baik. Jadi nggak ada pilihan tidak baik. Kemudian menyederhanakan bahasa. Menyederhanakan bahasanya ketika ditanya apa sesuai dengan orang yang datang itu kita bilang ini karena. Jangan diterangkan berlarut-larut itu sehingga mereka tidak paham. Sudah, artinya gini, orang survei tempat kita, pas pulang orang lain bertanya pada dia saudara.
Jadi pahami? Orang survei pulang, orang lain bertanya sama dia, dia bisa menerangkan.